Beberapa waktu terakhir, nama komedian Sule menjadi viral dan menjadi bahan pembicaraan hangat warganet setelah ia mengungkapkan secara terbuka bahwa dirinya sudah tidak populer lagi di televisi. Hal ini disampaikan saat ia menjadi bintang tamu di beberapa podcast YouTube dan Sule mengaku bahwa sudah 2 tahun dirinya sepi job dan bahkan tidak lagi memiliki acara tetap di televisi. Ya, bisa dibilang sebuah kondisi yang sangat berbeda dengan masa kejayaannya dahulu, di mana ia hampir setiap hari tampil di layar kaca dengan berbagai program acara. Sule menyebutkan bahwa keadaan ini disebabkan oleh citra negatif yang muncul setelah ia menolak di roasting oleh komika Kiki Saputri, yang kemudian membuat banyak pihak menilai dirinya sebagai sosok yang baperan dan bahkan bisa dibilang sombong. Akibatnya, banyak stasiun televisi yang tidak lagi memakai jasanya. Setelah heboh soal roasting itu, saya langsung sepi job selama 2 tahun. Tidak ada job sama sekali, ujar Sule pada podcast bersama Denny Chandra di channel YouTube Paski TV. Tidak jauh berbeda dengan Sule, beberapa selebriti lain juga merasakan yang sama, yakni tidak lagi tampil di TV akibat perbuatan mereka sendiri. Salah satunya yang lain adalah Mario Teguh, seorang motivator terkenal yang sangat dihormati di Indonesia. Pada masa kejayaannya, Mario Teguh dikenal sebagai motivator dengan bayaran tertinggi. Bayangkan aja, dia diperkirakan bisa menerima 1 juta per jam untuk mengisi acara. Salah satu acara yang paling sukses dari Mario Teguh dan membesarkan namanya adalah Mario Teguh Golden Wisdom. Namun, karirnya yang telah dimulai sejak 2006 hancur akibat konflik pribadinya dengan anak kandungnya, yakni Arky Wingnar, yang bahkan tidak diakui oleh Mario Teguh sendiri. Berita kontroversial ini membuat Mario Teguh semakin jarang muncul di televisi. Setelah karirnya meredup, Mario lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama istrinya dan menjalani hobi memasaknya. Pada tahun lalu, Mario sempat kembali viral setelah dilaporkan ke polisi oleh seorang pengusaha skincare atas dugaan penipuan dan penggelapan dana. Artis selanjutnya adalah Ade Londok. Ade Londok adalah salah satu artis yang sempat booming dan bahkan sempat viral karena video promosi kue odadingnya. Berkat video tersebut, ia menjadi selebriti dadakan dan sering diundang ke televisi. Namun, setelah terkenal, Ade Londok dihujat oleh banyak orang karena sikapnya yang dianggap kasar, terutama dalam sebuah acara televisi di mana ia dianggap tidak sopan terhadap komedian senior, yakni Mali Tongtong. Sikapnya yang kasar dan gaya bicara yang tidak sopan membuat dirinya tidak lagi diundang ke televisi. Kini setelah karirnya di dunia hiburan meredup, Ade Londok kembali menjadi penjahit di pinggir jalan. Selain itu, artis yang lain ada juga Cut Tari, yang terkenal sebagai artis peran dan presenter. Pada masa jayanya, Cut Tari sering muncul di layar kaca sebagai host acara gosip. Namun, balik lagi, karirnya mulai tenggelam setelah terlibat dalam kasus video asusila bersama Ariel pada tahun 2010. Sejak saat itu, nama Cut Tari tercoreng dan stasiun televisi tidak pernah memakai jasanya lagi, bahkan memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengannya. Selanjutnya, ada Mar Widianto. Mar Widianto mengakui bahwa dirinya tidak lagi muncul di televisi setelah diboikot oleh sejumlah stasiun televisi. Mar mengakui bahwa karirnya mulai merosot setelah ia merasa sombong dan tidak profesional. Bahkan kalau misalkan kalian ingat ya, Mar Widianto ini sering terlambat dalam pekerjaan pada saat mengisi acara. Kini, Mar mencoba peruntungan di dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota Tangerang pada Pilkada 2024 ini. Selain mereka, ada juga nama penyanyi Danang yang dikenal setelah memenangkan ajang Dangdut Akademi Indosiar. Meskipun popularitasnya melambung, Danang dianggap sombong setelah menolak tampil di acara Indosiar pada tahun 2019. Merasa dirinya sudah terkenal, hal ini membuatnya tidak dipakai lagi oleh stasiun televisi yang telah membesarkan namanya itu. Selain itu, Danang juga sempat menuai kontroversi setelah melontarkan pernyataan yang dianggap merendahkan profesi orang lain. Dan ada juga artis J.Y. Slebeu. Nih kalau kalian ingat ya, dia ini terkenal berkat fenomena Citayam Fashion Week yang sebenarnya juga merasakan penurunan karir setelah mendapatkan banyak hujatan dari warganet. Hal ini terjadi karena sikap arogan JJ yang terekam saat ia mengamuk saat diminta foto bersama oleh para penggemarnya. Setelah itu, nama JJ mulai tenggelam dan kabarnya kini ia bekerja di sebuah klub malam. Wow, drastis banget ya.
Selanjutnya ada Atik Kodong, penyanyi dangdut yang dikenal setelah menjadi juara 2 di Dangdut Akademi musim pertama ini, kini sudah jarang terlihat di televisi. Permasalahannya adalah ia pernah sesumbar bahwa dirinya tidak mau tampil lagi di Indosiar karena merasa sudah menjadi artis besar. Ya akhirnya sekarang betul-betul diboykot oleh Indosiar dan bahkan tidak tampil lagi di stasiun manapun. Selanjutnya ada Saiful Jamil, mantan suami Dewi Persik. Ia juga tidak laku lagi di televisi setelah diboykot oleh stasiun televisi karena statusnya sebagai mantan narapidana kasus asusila dan suap. Terakhir ada Nikita Mirzani yang juga tidak laku lagi di layar kaca setelah diboykot oleh beberapa stasiun televisi nasional. Nikita diketahui pernah terlibat dalam kontroversi dengan wartawan, melontarkan kata-kata kotor dan bahkan bisa dibilang tidak pantas. Selain itu, dia juga sering bermasalah dengan orang-orang sekitarnya, mulai dari mantan suami hingga anak kandungnya sendiri. Hal ini menyebabkan banyak netizen mengadakan petisi untuk memboikotnya dari panggung hiburan. Oke, itu adalah beberapa artis yang sekarang sepertinya mengalami penurunan karir. Kalau menurut kalian bagaimana? Kalau menurut saya sendiri sih, ya sebaiknya kalau memang kita sudah ada di atas, ya kita sudah merasakan semua ketenaran, seharusnya memang ya nggak boleh sombong gitu ya. Kita kan berdiri itu berkat orang lain. Jadi sekian dulu, terima kasih.